itu jatuhnya human trafficking. Karena sudah nipu gitu. Pekerja merasa ketipu karena tidak dijelaskan dari awal. Karena terlalu manis janjinya. Nah, itu yang selalu jadi masalah kenapa orang trauma lewat penyalur ataupun pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena gaji besar, perlindungan ada, bonus ada. Intinya kerja nggak ada yang ngurusin, kalau ada apa-apa tanggung jawab sendiri, kayak gitu aja. Mudah-mudahan dapatnya bagus, mudah-mudahan dapatnya baik. Taruhlah dia bikin iklan majikan langsung gitu, terus dimasukin ke saya, ya saya tetap salahkan. Kenapa? Karena kamu bohong gitu loh. Memang tidak ada kontrak dengan pekerja. Gaji bulan pertama tidak dipotong, gaji langsung ke pekerjanya. Yang meskipun cuma kerja 6 hari, 3 hari, itu gaji tetap turun. Gaji tetap saya turun dengan Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, khususnya para pencari kerja dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan serta kemudahan dalam setiap langkah kalian untuk mencari pekerjaan. Nah, buat yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Risman. Saya bekerja sebagai seorang penyalur tenaga kerja ke majikan. Nah, seperti di video-video saya sebelumnya, video kali ini pun masih membahas seputar tentang menyalurkan tenaga kerja ke majikan. Itu seperti apa sih? Ada sistemnya, ada apa aja sih? Jadi saya terinspirasi buat video ini karena saya dapat komen. Ini komennya di sini. Jadi, Pak, tolong jelasin dong apa sih perbedaannya antara yayasan dan penyalur gitu. Sedangkan di sini kan kita mengenal ada 3 sistem ya. Ada 3 sistem di dunia pencari kerja ini, di dunia khususnya di pembantu rumah tangga. Itu ada yang namanya sistem yang pertama adalah yayasan. Kalau saya sih sebenarnya lebih nyaman menyebutnya corporate ya. Tapi oke lah, it's okay kita sebut yayasan. Yang kedua, itu ada yang namanya majikan langsung. Yang ketiga ada yang namanya penyalur seperti saya. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga sistem ini? Itu akan saya kupas di video kali ini. Jadi, tolong jangan di-skip videonya. Pastikan kalian mendengarkan setiap detail videonya, karena ini bakalan ada poin-poin penting yang akan jadi bahan pertimbangan untuk kalian, para pencari kerja, untuk memilih sistem mana yang terbaik dan paling cocok untuk kalian, gitu lah. Oke, jadi kita masuk di sistem yang pertama, yaitu sistem yayasan. Nah, apa sih yayasan itu? Jadi kita harus paham dulu nih sebelum kita membahas lebih jauh. Yayasan itu menurut KBBI, saya bacakan ya. Yayasan artinya adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Jadi yang namanya yayasan itu, sepengetahuan saya dan pengalaman saya adalah, contohnya kakak ipar saya dulu itu dia masuk ke sebuah yayasan atau lembaga pelatihan kerja. Dia itu masuk untuk jurusan montir. Jadi dia masuk di sekolah itu macamnya kayak kursus. Jadi dia sekolah di situ, belajar, dididik menjadi montir selama 3 bulan. Ada juga yang haircut atau hairstyling gitu, macam-macam jurusannya, nanti macam-macam. Nah, setelah 3 bulan dia itu akan lulus dan menerima sertifikat dan langsung siap terjun ke lapangan kerja. Seperti itu kalau yang saya tahu tentang yayasan atau lembaga pelatihan kerja. Nah, kalau untuk di dunia pembantu rumah tangga, yayasan itu stereotipnya sangat negatif sekali. Kenapa? Karena banyak justru negatif ini karena kitanya yang salah kaprah. Kenapa? Saya jelaskan. Yang pertama, ini menurut info yang saya dengar dari sumber-sumber pekerja-pekerja yang sudah bekerja sama saya, ataupun dari teman-teman di Facebook, teman-teman yang kasih info ke saya seperti apa sih yayasan. Dan kebetulan di sekeliling saya juga banyak yayasan, jadi saya tahu lah seperti apa sistem mereka. Nah, sistem mereka seperti ini. Yang pertama adalah kontrak, itu sudah pasti. Ketika kita datang ke yayasan, kita masuk, kita kasih KTP untuk ditahan macam-macam. Ada KTP, KK, ijazah, buku nikah atau segala macam. Itu nanti biasanya pencari kerja yang misalkan saya nggak ada kakak, saya adanya buku nikah, biasanya kayak gitu sih. Jadi sistemnya adalah jaminan untuk kontrak kerjanya. Ketika datang tuh kita dikasih sebuah surat dan bertanda tangan di materai. Kesalahan para pencari kerja adalah tidak membaca perjanjiannya, klausul-klausulnya, pasal-pasalnya itu nggak dibaca. Jadi main datang langsung main tanda tangan aja gitu.
Sedangkan itu penting banget untuk dibaca karena di situ tuh tercantum kalau misalkan nanti nggak betah gimana, kalau nanti mau pulang gimana, dendanya berapa, apa saja yang harus dibayar. Di situ tuh tercantum semua gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan yayasan kalau aduh saya didenda sekian juta. Itu yayasan nggak salah sama sekali. Yang salah adalah pencari kerjanya karena tidak teliti dalam membaca perjanjiannya tadi itu. Atau mungkin karena memang sudah terpaksa, atau karena memang nggak ada lagi, karena nggak tahu lagi harus kemana, nggak ada pilihan lain, ya udah gitu. Itu yang pertama, kontrak. Yang kedua, ditampung. Namanya ditampung sudah pasti kalau di yayasan itu ditampung. Kenapa? Karena seperti judulnya adalah LPK. Nah, makanya kenapa dari awal saya bilang saya kurang setuju yayasan, saya menyebutnya yayasan, saya lebih menyebutnya corporate atau perusahaan. Karena mereka itu benar-benar cari untung. Ya setiap orang usaha cari untung, saya cari untung. Betul. Cuman cari untungnya itu kalau menurut saya nih agak kurang gimana ya? Ya kalian nilai sendirilah. Saya nggak berani ngomong. Jadi yang pertama kontrak tadi ya, yang kedua itu ditampung. Selama kita ditampung, kita itu harusnya di training, dididik. Apalagi kalau dia judulnya LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Berarti yang tidak berpengalaman pun akan dilatih sampai bisa untuk bekerja gitu. Kecuali mungkin yang sudah pengalaman, mungkin dia harus ikut kelas juga. Soalnya kan dia udah ada dari Disnaker Transnya, dia ada pelatihnya, ada trainernya seperti itu. Nah, selama tinggal di yayasan, biasanya akan dikenakan biaya per harinya itu sekitar 30.000 sampai 70.000 yang pernah saya tahu ya. 30.000, 50.000 sampai 70.000. Terus gimana dong kalau misalkan nggak kerja, terus kita mau pulang, kita kan datang dari daerah ke kota, itu niatnya mau kerja, ternyata 3 minggu di yayasan nggak kerja. Ya kalau untuk kerja sebenarnya sama, di tempat saya juga sama, cuman memang tidak sampai berminggu-minggu seperti itu. Paling lama di tempat saya sekitar 4 hari atau 5 hari, itu udah lama banget loh. 5 hari itu udah expire bahasanya seperti itu. Jadi kalau sampai 3 minggu sih memang mengerikan. Kenapa? Karena kalau sehari 50.000, 3 minggu berarti 1.500.000. 3 minggu ya, seminggu 350, berarti 3 minggu itu 1.150.000 yang harus dibayarkan kalau misalkan tidak jadi bekerja. Belum biaya cabut data, ya kan? Makanya totalnya ya sekitar 1.500.000 kalau kita mau pulang. Ini yang saya bilang kasihan, ya kan? Kasihan orang dari daerah datang ke kota, terus dia masuk ke yayasan, dia 3 minggu nggak kerja, apapun alasannya nggak kerja, entah itu pilih-pilih job, entah itu memang majikan nggak ada yang cocok sama dia, apapun alasannya, intinya dia tidak bekerja dan dia ingin pulang. Ingin pulangnya macam-macam alasan, entah itu keluarga sakit, entah itu anak sakit, entah itu rujuk sama suaminya, biasanya kayak gitu sih. Macam-macam alasan si para pencari kerja ini untuk pulang. Nah, konsekuensinya adalah seperti itu. Selama di yayasan aja harus sudah bayar. Terus yang ketiga, tadi pertama kontrak, kedua ditampung, yang ketiga setelah bekerja di majikan. Taruhlah sekarang di yayasan 3 hari. Oke, 3 hari dapat majikan langsung, terus bekerja. Kontrak seperti tadi saya bilang 6 bulan, kalau enggak 1 tahun kontraknya. Kalau lulus, kalau selesai kontrak, itu mungkin aman-aman saja, jadi nggak ada biaya potong ini itu segala macam. Kalau dalam 6 bulan atau 1 tahun kontrak, sama sekali tidak ada masalah, tidak ada keluhan dari bos, pekerjanya tidak pulang, atau ya mungkin dan lain macam sebagainya lah. Intinya dia aman selama 1 tahun itu atau 6 bulan itu lulus, jadi dia nggak ada potongan apa-apa. Cuman kalau misalkan, bayangkan gimana kalau baru 2 bulan bekerja, terus misalkan di kampung halaman ada kejadian atau ada apa gitu yang membuat kita benar-benar harus pulang. Itu gimana? Ya itu sudah diterangkan di perjanjian yang awal tadi saya bilang, yang ada materainya. Itu sudah disebutkan di situ bahwa ada dendanya sekian, ini yang harus dibayar, ini yang harus diganti. Jadi seperti itu gitu.
Nah, jadi jangan menyalahkan yayasan kalau memang baru kerja 2 bulan terus nggak betah, terus mau pulang, terus di kampung suami nanyain lah, anak sakit lah, itu nggak bisa pulang. Kalau mau pulang ya harus ada konsekuensinya. Intinya jadi nggak bisa pulang. Kalau mau pulang ya harus bersedia membayar denda yang sudah disetujui di awal tadi itu, yang sudah bertantangan materai. Dan kalian itu nggak bisa ngelawan, mau sampai manapun dibawa itu nggak akan bisa digugat. Kenapa? Karena dari awal kalian sudah setuju. Jadi intinya seperti itu ya, dari awal tuh kalian sudah setuju. Perjanjian ketika pertama masuk ditandatangani di materai itu ada kekuatan hukumnya. Jadi kalian tidak akan bisa menuntut karena itu perjanjian kalian. Kalian yang menandatangani, seperti itu. Jadi mungkin itu yang menjadi bahasanya momok menakutkan untuk sebagian orang yang masuk ke yayasan. Terus kelebihannya apa sih di yayasan gitu? Nah, sekarang kita bahas kelebihannya ya. Yang pertama, ini yang paling jadi inceran orang-orang nih, gaji besar. Gaji besar, ada uang cuti segala macam. Oke, memang gaji menurut saya sih nggak besar ya, standar. Memang kalau dibandingkan ya besar sih sebenarnya gitu. Cuman gimana ya? Dengan resiko yang besar juga. Resikonya sudah saya sebutkan tadi, yang 3 hal awal tadi ya, yang 3 poin tadi. Kalau untuk pekerja ART itu biasanya gajinya sekitar 2.250.000 plus uang cuti 250.000. Nah, cuman mereka itu dipotong di bulan pertama setengah gaji, 50%. Bahkan ada yang 3 bulan dipotong 50%, 50% itu ada. Jadi macam-macam yayasan sih sistemnya gitu, beda-beda. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan dipotongnya berturut-turut, macam-macam. Kan ada uang seragam juga, ini itu segala macam itu dipotong juga. Cuman ya itu gajinya besar. Ya kita hitunglah gajinya besar. Yang kedua itu ada yang namanya perlindungan. Seperti yang saya bilang dari awal, yayasan itu resmi gitu loh. Meskipun di luar sana banyak yayasan yang bodong. Banyak, jangan salah. LPK atau yayasan itu banyak yang bodong, yang mereka cuma berkedok yayasan tapi mereka tidak bertanggung jawab kepada para pekerjanya, itu banyak. Nah, itu yang kedua. Jadi ada perlindungan kalau di yayasan yang resmi, yang bener-bener yayasan gitu ya, ada perlindungan. Terus yang ketiga, biasanya ada bonus. Ketika kalian itu lulus dalam artian selesai kontrak kerjanya, entah itu 6 bulan, entah itu 1 tahun, biasanya ada bonus. Atau bonus itu sebenarnya sih gaji kita yang di awal dipotong itu. Seperhitungan saya ya gitu. Soalnya bonusnya itu ya paling 1 juta, 2 juta gitu. Ya ada juga sih yang 1 kali gaji, macam-macam lah cara mereka marketingnya menarik peminat gitu kan. Itu yang ketiga kelebihannya. Jadi sekarang kita bahas gimana sih orang bisa masuk yayasan. Nah ini nih, ini ada kaitannya dengan saya juga. Yang pertama, orang bisa masuk yayasan itu yang pertama karena dia tidak tahu jalur lain untuk mencari pekerjaan. Jadi paling mudah adalah yayasan karena iklannya kan masif di mana-mana, agennya juga masif di mana-mana, banyak. Agen yayasan, agen penyalur seperti saya juga bisa masukin ke yayasan. Siapapun bisa masukin orang ke yayasan, gitu. Itu satu, jadi marketingnya luas. Yang kedua adalah diajak temen biasanya. Diajak temen, ayo ikut gua ke yayasan yang itu segala macam gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini yang paling sering terjadi di Facebook. Ketipu. Nah, ketipu sama penyalur gitu loh. Ketipu sama penyalur. Ini yang membuat nama penyalur itu jadi buruk. Tapi saya memang tidak bisa menghindari hal ini karena namanya penyalur itu kan personal, seperti saya personal. Jadi orang iklan nih, majikan langsung tanpa potongan. Ya kan bla 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 bla, begitu di WA, "Mbak, gini nih." Bawa, ditampung, jeblos ke yayasan. Bingung udah di yayasan. Sedangkan penyalurnya udah dapat duit lah bahasanya gitu kan. Kan yayasan itu beli dari kita tuh. Dari penyalur itu beli orang. Gitu loh. Bahasanya seperti itu. Dan itu kalau misalkan tidak ada persetujuan dari mbaknya, dari pencari kerja, itu jatuhnya human trafficking. Karena sudah nipu gitu loh. Kecuali memang dari awal diomongin ini, ayo saya bantu masuk ke yayasan. Masalah dia dapat fee atau ini segala macam kita nggak perlu tahu, ya kan? Pencari kerja nggak perlu tahu.
Tapi memang kebohongan-kebohongan seperti itu yang sering terjadi, penipuan-penipuan seperti itu yang sering terjadi di Facebook gitu loh. Bilangnya majikan langsung lah, bilangnya saya penyalur langsung majikan lah, tapi ternyata dia masukin ke yayasan gitu. Itu seperti itu. Nah, itu tadi 3 alasan kenapa orang bisa masuk ke yayasan. Sekarang keputusannya itu berada di tangan kalian. Kalau misalkan kalian siap untuk bekerja selama 1 tahun tidak pulang, tidak punya tanggungan di rumah, buat saya itu yayasan adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena gaji besar, perlindungan ada, bonus ada, gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian memang siap untuk bekerja, benar-benar siap untuk bekerja 6 bulan atau 1 tahun yang tidak pulang, silahkan pilih yayasan. Itu sangat saya sarankan. Kenapa? Karena gajinya besar, gitu. Gajinya besar untuk ukuran asisten rumah tangga, itu gajinya besar lah. Hitungannya ya makan tidur gratis di rumah majikan, gaji 3 juta bersih kan, gitu kan besar gitu. Cuman keputusan tetap kembali ke tangan Anda, para pencari kerja. Sekarang kita masuk ke sistem yang kedua. Nah, sistem yang kedua ini adalah majikan langsung. Apa sih majikan langsung itu, gitu kan? Majikan langsung itu adalah si pekerja bertemu langsung dengan si pengguna jasa. Jadi tidak ada perantara sama sekali di antara mereka. Itu namanya majikan langsung. Kalau misalkan ada penyalur bilang saya penyalur majikan langsung, itu bukan majikan langsung, itu tetap penyalur. Kalaupun itu majikan langsung, jadi mbak jadi jemput langsung dijeblosin ke majikan, itu namanya tetap bukan majikan langsung, itu tetap namanya lewat penyalur. Karena penyalur mendapatkan fee dari majikan. Jadi tolong dicatat, itu bukan majikan langsung, itu tetap namanya via penyalur. Yang namanya majikan langsung adalah pekerja bertemu langsung dengan si pengguna jasa. Itu namanya majikan langsung, ya. Jadi itu perlu ditekankan tuh, biar nggak salah kaprah lagi. Saya penyalur majikan langsung, itu salah. Buat saya itu salah. Buat saya ya, itu salah. Kenapa ya? Karena bukan majikan langsung, tetap lewat orang kok, gitu kan. Terus nanti kalau kenapa-napa, apakah orangnya tanggung jawab? Nah, bedanya di situ. Makanya, mohon maaf, sekarang kita bahas apa kelebihan majikan langsung. Yang pertama, biasanya majikan langsung itu memang orang-orang yang benar-benar butuh. Ini kita taruhlah majikan langsung. Terus mereka mencari langsung pekerjanya dan langsung membuat kesepakatan dengan pekerjanya. Gajinya berapa, pekerjanya seperti apa. Jadi mereka langsung buat dengan pekerjanya si kesepakatan itu tanpa perjanjian tertulis biasanya. Jadi langsung aja, jadi dari perjanjian verbal aja, cukup dari omongan gitu loh. Nah, kelebihannya mungkin di situ, tapi itu nggak bisa saya bilang kelebihan juga sih sebenarnya. Justru bagi saya, majikan langsung itu tidak ada kelebihannya. Kenapa? Karena sekarang gini, Anda bertemu langsung dengan majikan langsung. Iya kalau baik majikannya, iya kalau nggak galak, iya kalau bertanggung jawab, iya kalau amanah, ya kan? Terus sekarang Anda berharap mencari majikan langsung di Facebook. Ujung-ujungnya penipu lagi gitu. Ujung-ujungnya penyalur lagi gitu kan, penyalur yang nipu gitu loh. Saya juga penyalur gitu, saya juga penyalur. Cuman ujung-ujungnya ya kalau iklan yang majikan langsung tahu-tahunya lewat orang lagi, saya ada nih mbak, saya cuman bantuin aja ya, mungkin ada lah ya. Mungkin ada, saya juga nggak menutup kemungkinan hal seperti itu. Ada memang yang benar-benar tulus ikhlas bantuin orang untuk mencari kerja, itu ada, banyak lah. Cuman ya lebih banyak penipunya gitu. Yang tulus juga banyak, tapi lebih banyak penipunya. Karena di dunia pembantu rumah tangga ini, kita tuh punya SDM banyak, pembantu rumah tangga itu. Terus kebutuhan, demand juga, permintaan juga banyak. Jadi banyak celah untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi saya juga bingung. Yang saya bilang pertama itu kelebihan apa kekurangan, cuman ini saya bahas ulas langsung aja lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi apa-apa dengan Anda para pekerja, siapa yang akan bertanggung jawab? Kepada siapa Anda akan menuntut gitu? Kepada majikan langsung nuntut. Misalkan Anda mau majikan di Facebook nih, rumah saya 2 tingkat. Begitu datang tahu-tahu 3 tingkat. Gaji 2 juta. Begitu gajian ternyata cuma dibayar 1 juta. Karena majikan bilang kerja kamu nggak bener ini itu segala macam. Saya cuma mau bayar kamu 1 juta. Apa yang akan Anda lakukan? Siapa tempat Anda mengadu gitu loh? Mau diaduin ke polisi? Bisa? Nggak bisa.
Perjanjiannya mana? Perjanjian verbal gitu loh. Terus misalkan terjadi KDRT, saya dikata-katain galak ini itu segala macam. Bisa dilaporin ke polisi? Nggak bisa. Karena harus visum. Yang namanya KDRT juga ada pasalnya gitu loh. Jadi nggak sembarangan seperti itu. Nggak, ya ujung-ujungnya ya udahlah ikhlasin aja. Ini saya bukan nakut-nakutin ya, tapi ini real terjadi. Sering terjadi seperti ini. Tuh, yang namanya majikan langsung. Terus seandainya lagi, misalkan nanti Anda kerja terus kepengen pulang, gaji nggak dibayar, siapa lagi yang mau mintain? Intinya Anda tidak punya tempat berlindung, seperti itu. Intinya Anda tidak punya tempat berlindung, tidak punya tempat untuk mengadu, tidak punya tempat untuk, tidak ada orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan Anda, kesejahteraan Anda. Nggak ada. Siapa yang tanggung jawab? Orang kalian ketemu langsung sama majikannya gitu kan, kalian yang buat kesepakatan, ya resiko tanggung sendiri kan gitu. Jadi mungkin seperti itu. Kalau majikan langsung sih saya simpel aja jelasinnya. Dan sekarang keputusan berarti ya, keputusannya berada di tangan Anda. Kalau memang saran saya nih ya, kalau memang majikan langsung itu Anda misalkan ada yang bawa teman, misalkan teman udah kerja di majikan tersebut nih, majikan gue butuh kerja, tapi ini gambaran ya, ini bukan saran karena prakteknya pasti berbeda. Misalkan majikan Anda teman Anda itu kerjanya bagus, baik di majikan itu, terus Anda diajak, terus Anda kerjanya nggak bener, ya majikan juga belum tentu mau bayar gitu loh. Teman kamu kerjanya nggak bener, bisa aja seperti itu. Tapi kalau memang mau majikan langsung juga, cari yang seperti itu, cari info dari teman yang memang sudah bekerja di majikan tersebut. Yang kedua, kalau bisa di sekeliling Anda aja, jadi Anda tahu gitu loh. Misalkan ini saya di komplek sini nih, terus ada pekerja dari sana datang ke saya gitu, nggak masalah. Jadi masih di area tersebut lah bahasanya. Itu aja masih tidak menutup kemungkinan bahwa Anda tidak dibayar karena tidak ada perjanjian tertulis gitu. Cuman minimal kita kenal RT-nya, kita kenal lingkungannya, jadi bisa dibicarakan secara baik-baik kalau ada apa-apa gitu loh. Itu sih saran saya. Jadi untuk majikan langsung mungkin saya nggak terlalu panjang ya, emang terlalu simpel untuk dijelaskan gitu loh. Intinya kerja, nggak ada yang ngurusin, kalau ada apa-apa tanggung jawab sendiri, kayak gitu aja. Mudah-mudahan dapatnya bagus, mudah-mudahan dapatnya baik gitu, nggak ada kasus. Banyak juga sih yang majikan langsung, buktinya marak aja kan majikan langsung gitu kan. Entah bener apa enggak gitu. Cuman setahu saya sih kalau misalkan majikan langsung rame, orang-orang penyalur kayak saya nggak mungkin jualan gitu loh. Yayasan nggak mungkin ada kalau memang lebih rame majikan langsung ketimbang saya gitu. Jadi logiknya di situ, logikanya di situ. Itu untuk majikan langsung. Sekarang kita masuk ke yang akhirnya, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Adalah penyalur seperti saya. Apa sih bedanya penyalur? Nah, saya itu menyalurkan pekerja itu via agensi. Jadi saya bekerja sama dengan rekan kerja saya yang punya agensi, yang siap untuk membiayai segala macamnya. Karena kan pekerja itu datang dari daerah ke tempat kita itu kan ngongkos ini itu segala macam lah. Banyak biaya-biaya yang dikeluarkan, banyak biaya-biaya yang harus ditalangi. Jadi saya juga harus kerja sama orang, karena kalau saya yang modalin sendiri juga nggak bakalan kuat gitu, karena saya bukan penyalur besar lah, bukan orang kaya lah, bahasanya seperti itu. Uang saya juga terbatas untuk modalin orang, jadi saya harus kerja sama dengan orang lain gitu. Nah, sistemnya seperti apa? Jadi biasanya kalau saya itu orang datang macam-macam ya, ada orang datang sendiri nggak ngongkos juga sering banget. Justru saya malah orang datang sendiri nggak kasbon ongkos sama saya. Jadi ongkos itu sifatnya adalah kasbon, mau itu travel, mau itu GrabCar, mau itu Gojek, apapun nyampe ke tempat saya itu adalah kasbon. Terus di tempat saya itu apakah ditampung apa tidak? Nah, ditampung apa tidak itu tergantung, soalnya yang namanya job itu cocok-cocokan. Jadi kalau saya nggak asal belesekin si pekerja ini ke majikan, enggak. Ada namanya nanti tahap interview. Terkadang majikannya cocok, jobnya cocok, tapi gajinya nggak cocok, otomatis pekerja nggak mau, otomatis di skip, kita kasih lagi majikan yang lain. Majikan yang kedua nih,
mbaknya cocok, gaji cocok, job desk cocok, maksudnya pekerjaannya cocok, pas gitu, memang itu yang dia inginkan. Tapi majikannya nggak mau pakai dia, secara otomatis nggak jodoh lagi. Jadi kalau bahasa ditampung di tempat saya itu kurang tepat, karena apa ya? Saya itu yang pertama, jasa saya murah, majikan tuh banyak ngantri gitu kan di tempat saya. Cuman tinggal si pekerjanya ini aja mau nggak gitu loh, jobnya ini gajinya segini. Kalau misalkan mau, bosnya mau nggak pakai dia, kan gitu. Majikannya mau nggak pakai dia, sesimpel itu juga sama. Terus ada kontrak nggak gitu kalau penyalur. Ini macam-macam penyalur, jadi penyalur tuh macam-macam. Saya potong dulu. Ada penyalur yang memang seperti saya, ada penyalur yayasan. Apa sih penyalur yayasan? Yang seperti tadi saya bilang, agen. Agen itu dibilangnya penyalur juga, karena dia dapat uang dari yayasan. Si pekerja datang ke tempat saya, si A datang ke saya untuk saya salurkan ke yayasan gitu loh. Saya penyalur gitu, penyalur via yayasan. Cuman kalau saya bukan, kalau saya itu penyalur via agensi atau majikan langsung. Nah, tapi tetap saya bilangnya saya penyalur. Nggak saya bilang di iklan saya majikan langsung, nggak. Boleh dicek semua iklan saya nggak pernah tulis saya majikan langsung. Selalu saya tulis saya penyalur. Seperti itu. Nah, yang terjadi di Facebook adalah kebanyakan penyalur itu berbohong. Kebanyakan penyalur itu menipu. Dia tulis di situnya majikan langsung, nggak ada potongan, ini itu segala macam. Tapi toh ternyata nanti ketika memang benar nih, contoh masuk ke tempat saya nih. Contohlah saya pakai agent gitu loh, pakai bayar orang gitu kan, buat nyari orang gitu kan, bayar tim. Nah, taruhlah dia bikin iklan majikan langsung gitu, terus dimasukin ke saya. Ya saya tetap salahkan. Kenapa? Karena kamu bohong gitu loh. Kamu bilang majikan langsung, jangan bilang seperti itu. Karena di tempat saya punya sistem, saya punya aturan. Saya punya perjanjian dengan majikan, perjanjian 3 bulan. Memang tidak ada kontrak dengan pekerja, tidak ada kontrak dengan pekerja. Anda boleh tonton video-video saya yang sebelumnya, itu udah saya jelaskan juga. Tidak ada kontrak dengan pekerja. Jadi pekerja yang meskipun cuma kerja 6 hari, 3 hari, itu gaji tetap turun. Gaji tetap saya turun dengan beberapa ketentuan ya, dengan beberapa ketentuan. Artinya gimana caranya majikan juga dapat orang lagi, gajinya turun, baru gajinya saya kasihkan tanpa saya ambil 1 rupiah pun yang bukan hak saya. Ya kan? Apa saja hak saya gitu. Kenapa saya bilang ada hak saya di gaji itu? Contoh misalkan pekerjanya datang pakai travel, saya kasbonin 300.000. Otomatis kalau misalkan dia belum nyampe 3 bulan di tempat majikan, karena saya perjanjiannya 3 bulan garansi ke majikan, berarti saya harus ganti orang ke majikan. Taruhlah uang dari majikan 500.000 gitu lah, apa 800.000 lah, atau 1 juta uang dari majikan beli jasa saya. Saya udah kepotong 300.000 untuk ngongkosin si pekerja tadi. Terus pekerja tadi main pulang aja, gaji ke dia semua. Terus pertanggungjawaban saya ke majikan gimana? Saya kan harus ganti orang. Otomatis saya harus ngongkosin orang lagi. Ya kan? Kalau saya langsung dapat orangnya, kalau enggak saya harus bayar agent. Saya harus bayar yang namanya sponsor untuk mendatangkan orang. Karena saya nggak mungkin nyari di Facebook setiap hari. Nyari di Facebook belum tentu setiap hari ada, setiap hari mau orang kerja. Belum tentu. Otomatis saya harus nyari dari sumber lain gitu. Nah, sumber lain ini namanya sponsor, dan saya juga harus ada mengeluarkan biaya untuk dia gitu. Upahnya dia, seperti yang tadi saya bilang mau ke yayasan, mau kemana, itu sama, ada biaya sponsor. Meskipun kalau di saya ya, saya nggak tahu di tempat yang lain, di saya itu biaya sponsor hanya 200.000. Nah, saya bisa pastikan di tempat saya, penyalur saya ya, ini saya ngomongin saya aja deh, penyalur yang lain nanti kita omongin ya. Saya ngomongin saya aja deh, di tempat saya itu memang tidak ada potongan, dengan beberapa syarat. Syaratnya adalah hanya untuk betah di majikan selama 3 bulan. Gaji bulan pertama tidak dipotong, gaji langsung ke pekerjanya. Kalau misalkan pekerjanya baru sebulan 2 bulan gak betah, terus mau balik lagi ke tempat saya pindah job, uang sponsor juga tetap nggak saya potong. Kenapa? Karena dia balik lagi ke saya dan bisa saya alihkan lagi ke job yang lain. Kecuali kalau dia minta pulang, hanya kembalikan apa? Uang travel, uang ongkosnya, mau itu travel, mau itu gokar, atau itu mau gojek. Intinya ongkos dia datang ke tempat saya, ongkos ngantar ke tempat majikan, dan uang sponsor 200.000. Kenapa harus pakai uang sponsor 200.000?
agar majikan langsung dapat orang dan gajinya bisa langsung turun. Jadi gajinya bisa langsung saya serahkan ke pekerjanya. Nah, untuk bukti-buktinya nanti saya lampirkan di akhir ya, di akhir. Karena mungkin videonya nanti malah jadi kepanjangan, ini aja mungkin udah 20 menit ya. Jadi kurang lebih kalau di saya seperti itu. Nggak ada yang namanya kontrak, nggak ada yang namanya ribet lah ini itulah segala macam. Terus gimana pertanggungjawaban saya? Pertanggungjawaban saya selama 3 bulan bekerja di majikan tersebut, dari mulai keselamatan mbaknya, kenyamanan mbaknya, kesehatan mbaknya, itu tetap saya perhatikan. Karena ini sudah sering terjadi juga. Ada yang gajinya nggak dibayar, saya urus. Ada yang majikannya KDRT, saya bawain polisi. Jadi ini bukan hoax ya, ini saya punya bukti-buktinya dan saya punya saksi-saksi hidupnya. Saya punya, mungkin ya mudah-mudahan Allah kasih usia, kasih umur, kasih rejeki, nanti suatu saat akan saya interview dan saya buatkan lagi videonya khusus. Dan itu benar-benar terjadi, itu pengalaman banget ya. Saya mungkin belum lama menjadi penyalur, mungkin belum sampai setahun, tapi dalam setahun ini mungkin udah ratusan pekerja ya yang saya urusin gitu loh. Dan pasti ada 1-2 yang seperti itu, ada yang KDRT, ada yang majikan galak, ada yang job gak sesuai, macam-macam. Dan itu aduan-aduan seperti itu selalu saya respon. Nah, sekarang bagaimana dengan penyalur yang lain? Penyalur yang lain saya nggak tahu. Yang jelas penyalur itu nggak boleh bilang majikan langsung, karena tetap penyalur. Kalau ada bilang bisa nih, contoh ya, misalkan penyalur majikan langsung, bisa. Jadi saya ambil si A pekerja, saya masukin langsung ke majikan. Ah, saya nggak mau di penyalur, suka ditampung, bilangnya nggak ditampung, ini itu segala macam, kan seperti itu. Tahu-taunya ditampung, saya maunya langsung kerja, bisa, langsung lewat saya langsung kerja bisa. Cuma saya nggak mau tanggung jawab. Kenapa? Saya ambil si A, saya masukin ke majikan. Dia pasti nanya dulu sebelumnya, jobnya kayak gini. Oh iya, oke, jobnya saya mau. Gajinya berapa? Sekian. Ya udah, saya masukin ke majikan. Setelah itu saya tinggal. Kalau majikannya galak, saya nggak urusin. Kalau majikannya nggak bayar gaji, saya nggak mau ngurusin. Kan itu maunya majikan langsung seperti itu. Kalau mau lewat saya, harus pakai sistem saya, gitu loh. Jadi biar saya juga ngurusin ke belakangnya, seperti itu. Jadi yang kebanyakan salah kaprah itu penyalur adalah penyalur yang bilang majikan langsung. Terus ketika si pekerjanya nanya, iya nih penyalurnya nggak amanah, masa saya dimasukin ke majikan, udah gitu gaji saya nggak dibayar, saya ngadu ke penyalur, penyalurnya nggak respon. Ya itu salah siapa gitu loh. Saya nggak, di satu sisi ya penyalur juga salah, bilangnya majikan langsung, itu udah salah. Yang kedua, di sisi lain adalah nggak teliti dalam memilih penyalur. Nah ini poinnya, milih penyalur juga harus teliti. Jadi nggak boleh gegabah, nggak boleh sembarangan, harus benar-benar diperhatiin. Saya di setiap iklan selalu saya tulis, lihat kalau misalkan nyarinya di Facebook, lihat apakah Facebooknya Facebook lama atau baru, lihat foto profilnya sama dengan WA atau tidak, lihat dari respon dia, lihat dari kata-katanya. Karena biasanya penipu itu merayu, dia kan orientasinya itu uang. Nah, saya juga butuh uang, bukan berarti saya munafik, saya juga butuh uang. Cuman uang yang halal itu lebih enak, yang nggak hasil nipu itu lebih enak, lebih berkah gitu. Nah, kebanyakan mereka itu ngerayu, iya nggak ada potongan, terus ongkos saya ongkosin gitu kan. Saya ongkosinnya itu nggak dijelaskan bahwa itu tuh kasbon. Ketika nanti keluar kerja baru seminggu nggak betah, balikin kasbon itu segala macam, si pekerja merasa ketipu karena tidak dijelaskan dari awal, karena terlalu manis janjinya. Nah itu yang selalu jadi masalah, kenapa orang trauma lewat penyalur ataupun lewat yayasan. Makanya pilihannya majikan langsung, padahal majikan langsung juga resikonya sangat besar gitu loh. Kalau misalkan kenapa-napa nggak ada yang ngurusin, seperti yang tadi saya bilang. Nah jadi mungkin itu aja ya, 3 sistem yang bisa saya jelaskan. Yang pertama yaitu yayasan, kekurangan, kelebihan, dan keputusannya sudah saya jelaskan. Terus untuk majikan langsung juga sudah saya jelaskan, dan untuk penyalur juga sudah saya jelaskan. Keputusannya silahkan berada di tangan para pencari kerja sekalian. Jadi sistem apa nih Pak Lisman yang cocok buat saya gitu?
Misalkan Anda orang yang siap kerja, siap meninggalkan rumah, nggak ada tanggungan ini segala macam. Saya sarankan Anda masuk ke yayasan, karena ya itu dia tadi kelebihannya, gaji besar, yang tanggung jawab ada, bonus ada. Terus yang kedua, saya mau nyari majikan langsung Pak Risman gitu kan. Saya sarankan kalau Anda mau nyari majikan langsung, yang rumahnya memang dekat ke majikan, terus yang memang Anda sudah kenal majikannya, entah itu saudara, entah itu kerabat atau siapa yang jadi majikan, ya saya sarankan yang seperti itu, yang sudah kenal gitu, yang Anda sudah tahu perwatakannya dan Anda bisa mengurus ke belakang hari. Kalau misalkan ada apa-apa, Anda udah tahu jalurnya nih, saya harus kemana nih kalau ada apa-apa. Itu kalau Anda mau pilih majikan langsung. Yang ketiga, kalau Anda mau memilih lewat penyalur, harus benar-benar diperhatikan penyalurnya itu kredibel apa enggak, jujur apa enggak. Jadi Anda harus tahu dulu track recordnya, dilihat Facebooknya. Kalau misalkan, sekali lagi, kalau misalkan Anda nyari di Facebook, lihat Facebooknya lama atau baru. Karena kebanyakan yang penipu itu udah diviralin, Facebook ganti, Facebook baru, foto profil nggak pakai foto muka karena takut diviralin, ya kan. Terus nomor handphone gonta-ganti, macam-macam lah. Terus kalau balas komen, balas apa tuh cepet, biasanya seperti itu. Karena dia nggak sibuk, dia cuma rebahan doang, dapat duit, nggak ngurusin gitu loh. Kalau balas chat tuh cepet. Ya saya juga kalau balas chat cepet, cuman kalau saya lagi lambat ya lambat. Coba aja chat saya, belum tentu saya langsung balas, karena saya kadang-kadang jalan, nganter pekerja, kadang-kadang hubungan sama majikan, jadi nggak bisa selalu saya respon gitu. Seperti itu, gampang sih nyiriinnya, gampang banget lah. Yang paling pertama harus diciriin itu Facebooknya lama atau baru, pakai foto muka apa enggak, terus gimana track recordnya, historinya. Jadi sebenarnya gampang cara nyiriin, gimana penyalur yang baik atau enggak, gampang banget. Itu tergantung dari Andanya aja, mau sedikit lebih sabar atau tidak nyari penyalur. Karena banyak juga yang kejeblos tuh karena nggak sabar nyarinya, karena butuh, bener-bener butuh, akhirnya kejeblos ke sini, kejeblos ke sana. Nah, dari 3 sistem tadi saya nggak bilang mana yang paling baik, karena setiap sistem itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tinggal cari mana yang cocok buat Anda. Jadi mungkin untuk kali ini cukup sekian videonya. Nanti saya akan buatkan lagi video selanjutnya, video tentang masalah-masalah yang terjadi dari segi majikan, terus dan solusinya. Terus masalah-masalah yang terjadi dari segi pekerja dan solusinya di ketiga sistem tersebut. Misalkan kayak mau pulang, pekerja mau pulang, kalau di yayasan gimana, kalau di majikan langsung gimana, kalau di penyalur gimana, di saya gitu. Terus misalkan kalau majikan galak di yayasan gimana, di majikan langsung gimana, dan di penyalur kayak gimana. Dan akhirnya alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah sampai di penghujung video. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk Anda semua, khususnya para pencari kerja, dalam menentukan pilihan sistem mana yang paling baik atau yang paling cocok untuk Anda jalani gitu, dari ketiga opsi sistem yang tadi saya jelaskan. Nah, saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam informasi atau kekurang tahuan saya dalam penjelasan saya tadi, mohon untuk diluruskan dan ditambahkan. Boleh isi kolom komentar atau boleh juga japri ke saya by WA, nanti saya akan cantumkan WA saya. Mungkin demikian video kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga kemudahan dalam segala urusan kita. Saya pamit undur diri, Risman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih.